Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri bab baru di matematika minat kelas 12. Oke, di sini kompetensi dasar yaitu prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana, kemudian menjelaskan turunan fungsi. Yang kedua yaitu menjelaskan turunan fungsi melalui pendekatan limit. Jadi bab kemarin itu dan bab sekarang itu berkesinambungan ya, berkelanjutan. Oke, ini pengertian dan manfaat turunan fungsi. Ya, seperti pada sekarang ini ya, jumlah pasien COVID-19 ketika bertambah jumlah pasien akan bertambah juga kebutuhan alat dan tenaga kesehatan kan ya. Nah, hal ini menunjukkan laju pertumbuhan atau laju pertambahan pasien COVID-19 sejalan dengan bertambahnya kebutuhan alat dan tenaga kesehatan. Nah, ini merupakan kasus yang bisa diselesaikan dengan turunan fungsi gitu. Kasus yang dapat diselesaikan bagaimana sih jika kalau misalkan pasiennya segini, alat kesehatannya harus berapa gitu kan ya. Jadi nanti kita akan mengetahui gitu di mana grafik misalkan ini alat kesehatannya, ini adalah pasiennya. Jadi bagaimana grafiknya, apakah harus naik terus gitu. Ini adalah penerapan dari limit. Oke, ini pengantarnya. Ini saya ambil dari buku. Nah, dari grafik diketahui fungsi y(f(x). Ini fungsi y(f(x) ya. y(f(x). Nah, pada interval ini intervalnya pada saat K kurang dari X kurang dari K plus H, sehingga akan menghasilkan nilai fungsi yang berubah dari FK menjadi FK plus H. Ini adalah FK plus H dikurang FK. Ini kan ya, FK akhir dikurang awal. Kayak gitu kalau di fisika, perpindahan akhir dikurang perpindahan awal. Nah, ini K plus H dikurang K berarti H kan di sini. Nah, di sini juga sama nih. FK plus H dikurang FK gitu. Nah, perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap x dalam internal K kurang dari x kurang dari K plus H adalah FK plus H dikurang FK dibagi K plus H dikurang K. Nah, sama dengan FK plus H dikurang FK dibagi dengan H. Jika nilai K makin kecil, maka nilai limit H mendekati 0 disebut laju perubahan nilai fungsi f pada x sama dengan K. Limit ini disebut turunan atau derivatif fungsi f pada x sama dengan K. Saat limit H kurang dari 0, fx plus H dikurang fx dibagi H disebut turunan fungsi f di x yang ditulis dengan notasi f. Ini aksen ya. Turunan pertama berarti f aksen x. Sehingga kita peroleh rumus sebagai berikut. Nah, ini diperoleh rumus ini. Nah, jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel di x dan f aksen disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat ditulis sama dengan ini dy per dx dan dfx per dx. Ini fx-nya adalah fungsinya dan ini adalah turunan dari fungsi ini gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal aja biar paham. Nah, ini ada 3 soal. Yang pertama ini menggunakan teorema aljabar, yang ini menggunakan ini ya, trigonometri. Sekarang kita selesaikan. Nah, ini fxx pangkat 3 plus 5. Nah, maka fx plus h, s-nya diganti dengan x plus h kan. Berarti x plus h pangkat 3 plus 5. Maka x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 h plus 3x h kuadrat plus h pangkat 3.
Nah, plus 5. Ini adalah aljabar ya. Jadi X-nya dipangkatkan 3, H-nya dipangkatkan 3, X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat plus 5. Maka pakai fungsi yang tadi kan, f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H dikurang fx bagi H. Nah, dimasukkan ini kan fx plus H-nya. Dimasukkan di sini fx plus H-nya min fx-nya ini kan S pangkat 3 plus 5 dibagi H. Nah, ini kita keluarkan, jadi dihilangkan ininya, kurungnya, maka didapatkan ini minus ya. Maaf, ini minus karena dia kan dikali ke dalam. Nah, ini minus, berarti ini kan ini sama ini bisa dicoretkan ya. Ini sama ini bisa dicoret. Oke, berarti tinggal ini doang dibagi H. Nah, ini hanya bisa kita keluarkan gitu. Bisa kita keluarkan, maka dapatkan ini karena H sama H bisa dicoret. Kemudian kita substitusikan nilai H-nya menjadi tinggal 3x kuadrat. Kayak gitu. Ini melalui pendekatan limit. Tapi kalau pakai rumus biasa kan gampang ya. Fx sama dengan X pangkat 3 plus 5. Nah, tadi pakai rumus yang dfx kan ya. dfx per dx. Nah, masukkan ini X pangkat 3 plus 5 itu dibagi dengan dx. Nah, maka hasil ini adalah ini. Yang nggak ada x-nya berarti dia 0 kan ya. Karena ini terhadap x, berarti tinggal 3x yang pangkat ini dikurangin 1, berarti 2. Oke, intinya gini aja. X, N, ini kan F-nya. Fx-nya. Nah, berarti F aksen X-nya sama dengan N-nya pindah ke depan, X-nya tetap, N-nya kurang 1. Kayak gitu. Oke, selanjutnya itu nomor 2. Ya, di sini fx-nya sama dengan 2x. Berarti fx plus h sama dengan 2 per x plus h. Nah, kemudian kita substitusikan dengan rumus ini. Menggunakan limit h mendekati 0, berarti fx plus h. Ini kita masukkan kan. Fx plus h-nya diganti, fx-nya diganti dengan ini. Nah, maka menjadi seperti ini kan ya. Fx plus h-nya ini, fx-nya ini dibagi dengan h. Nah, kita bisa buat seperti ini kan, ini x plus h dikali dengan ini, x-nya dikali dengan ini, kayak gitu. Oke, karena dia di sini h per 1 kan ya, berarti dia bisa jadi gini kan, 1 per h, makanya di sini jadi hx gitu. Jadi ini 2x bisa dicoret, ini h-nya bisa dihabisin, tinggal ini aja nih. Oke, tinggal ini aja, min 2 per xx plus h. Nah, substitusikan pada saat limit h mendekati 0, maka nilainya ini tinggal dikali pelangi, berarti tinggal x kuadrat gitu kan. Berarti ini min 2 per x kuadrat, ini nomor 2.
Oke, selanjutnya, nah ini nomor 3 ya, ini saya salah, ini nomor 3. Oke, fx nya sin x, maka fx plus h sin x plus h. Nah, kita substitusikan pakai rumus yang ini, sin x nya ini, fx nya yang ini kan. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena ini kan menggunakan teorema trigonometri, ini kan sin A misalkan, ini sin B. Oke, nah berarti menggunakan teorema trigonometri yang sin A min sin B kan, sin A min sin B. Min sin B. Oke, sama dengan 2 cos setengah A tambah B. Nah, ini dikali dengan sinus setengah A dikurang B. Nah, bisa menggunakan ini kan. Berarti tinggal disubstitusikan aja 2 cos setengah. Ini kan A nya ini kan. Ini B nya ini, X. A nya ini dikurang dengan B nya ini. Nah, dibagi dengan H. Oke, substitusikan itu berarti X nya bisa dicoret. X nya bisa dicoret. Maka tinggal ini bisa digabungkan X nya jadi 2X. Nah, kemudian bisa dikalikan dengan setengah ya. Atas dan bawahnya dikalikan dengan setengah. Nah, maka bisa kita dapatkan bentuk seperti ini kan. Ini H-nya dikali setengah, setengah H. Sin setengah H-nya pindahin ke sana, setengahnya tetap ditaruh di depan sini. Oke, maka jadi gini ya. Karena ini sin setengah H dibagi setengah H, limit H mendekati 0, sin setengah H dibagi setengah H itu sama dengan 1. Itu kan. Waktu itu teorema limitnya. Nah, maka bisa didapatkan ini kan bisa dicoret. Itu, maka tinggal cos setengah 2x plus H dikali dengan 1. Itu dapat ini. Nah, dimasukin H-nya mendekati 0, maka didapatkan ini kan. Karena ini plus 0. Itu plus 0, ini 2-nya bisa dicoret. Nah, cos 1. Ini cos 1 dikali X cos X gitu kan. Sisa cos X doang. Oke. Itu untuk nomor 3, ini nomor 3 ya. Oke, saya ulangin. Jadi fx sin x, fx plus h sin x plus h. Nah, dimasukkan ke rumus ini. Limit h mendekati 0 fx plus h min fx. Pada saat sin x plus h min sin x bagi h, ini menggunakan teorema limit sin a min sin b sama dengan 2 kosinus setengah a plus b. Ini a-nya, ini b-nya. Oke, ini x-nya bisa dicoret dibagi dengan h. Sisa ini. Nah, ini tuh kita kali dengan setengah masing-masing. Nah, setengah yang di sini pindah ke depan, setengah di sini dikali dengan h. Kalau menjadi seperti ini kan, sin setengah h dibagi setengah h. Ini bisa nih kita pisahin sendiri, limit h mendekati 0, sin setengah h dibagi setengah h. Oke, kemudian 2 cos setengah 2x plus h dikali setengah. Nah, setengahnya bisa dicoret, sisa ini doang nih, cos setengah 2x plus h. Maka 2-nya bisa dicoret, h mendekati 0 kita masukin, maka cos 1
dikali X, cos 1 dikali 0 gitu. Jadi saya ini dong, cos X. Seperti itu. Silahkan dicatat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengidentifikasi rumus umum turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.